Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih-Mu selalu Kau curahkan dalam kehidupan kami, Bapa. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, hanya karena kemurahan-Mu saja. Saat ini Bapa, kami minta pertolongan-Mu, kami minta kemurahan-Mu, agar setiap kami dijamah oleh kuasa firman, dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami bisa menangkap apa yang Kau mau dalam hidup kami dan melakukannya. Tuhan, tolong semua fasilitas yang ada di tempat ini bisa berfungsi dengan normal. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bagaimana, sudah normal semua rekaman suara? Baik, tadi ada sedikit masalah di komputer. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Haleluya. Ya. Indonesia mengalami penurunan COVID secara signifikan. Dan 2 hari yang lalu saya melihat sebuah berita di internet. Berita yang bagus sebetulnya. Jadi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama mengadakan tes, namanya tes serologi. Ya. Tes ini dilakukan bukan kepada orang yang sakit COVID, tapi kepada orang sehat. Pada orang sehat yang dilakukan secara nasional di 34 provinsi. Orang-orang sehat itu dites tentunya tidak 100%, tapi jumlahnya cukup banyak. Dan didapati bahwa di atas 86% dari penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi, sudah punya kekebalan atas COVID. Nah, tapi yang menarik saudara, 86% itu kalau saudara mau tahu itu berapa banyak, itu jumlahnya kira-kira 235 juta orang. Indonesia sudah punya kekebalan COVID. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta. Nah, yang menarik adalah yang sudah divaksin lengkap dalam arti vaksin 1 dan vaksin 2, yang booster tidak dihitung ya, itu baru 150 juta. Saudara bisa tahu artinya apa? Artinya, mereka yang punya kekebalan tanpa vaksin itu adalah kekebalan karena pernah tertular, mengerti ya? Pernah terinfeksi COVID. Jadi bisa dikatakan mayoritas penduduk Indonesia itu sudah terkena semua dengan COVID. Mari kita lihat sisi baiknya, saudara. Sisi baiknya adalah sebagian besar penduduk Indonesia sebetulnya sudah kebal COVID. Ya, sudah punya kekebalan. Herd immunity itu minimal 70%, betul ya? 70%. Ini 86%. Bahkan pada wilayah-wilayah tertentu itu mencapai 96%, saudara. Punya kekebalan COVID. Ya. Oleh karena itu bisa dimengerti dan masuk akal bila pemerintah lalu mengadakan atau merubah statusnya menuju ke endemi, ya, karena memang sudah lebih aman. Ya, saudara, doakan bangsa kita, bagaimanapun perlu campur tangan Allah di negeri ini. Saudara, hari ini saya menyampaikan sesuatu yang menarik, saudaraku. Perlu saya sampaikan pada saudara-saudara, saya ini kalau khotbah, saya ini nggak tahu harus ngomong apa. Karena saya ini pengkhotbah yang bodoh. Saya ini nggak tahu mesti ngomong apa. Saya bukan lulusan sekolah teologi ya. Jadi setiap kali saya mau khotbah, saya ini harus berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, saya harus ngomong apa Tuhan? Saya harus ngomong apa ini gitu ya. Berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang lain pintar-pintar itu, saudara. Nah, lalu Tuhan menuntun satu pesan yang bunyinya kira-kira sasaran kehidupan ilahi atau tujuan kehidupan ilahi. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tujuan. Ya. Hari Kamis kemarin, papa dari saudari kita, Ibu Febe atau papa mertua dari Santoso dipanggil pulang. Beliau meninggal
di usianya yang 78 ya Pak ya, 78 tahun. Kebetulan gereja yang melayani baik penghiburan pemakaman, saya menyampaikan pesan ini juga di sana, tapi secara ringkas. Dan Tuhan mau saya sampaikan di hari Minggu ini. Artinya pasti punya maksud tertentu terhadap kita semua, amin. Mari kita lihat dulu firman-Nya di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Bentar, aus. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Bunyinya demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan saudara, pesan ini atau perkataan ini diucapkan oleh Yesus menjelang dia akan disalib. Jadi menjelang dia akan ditangkap ya, beberapa waktu singkatlah. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ini juga bicara bahwa akan ada kedatangan yang kedua, amin. Ya, jelas sekali sebenarnya. Kalimat terakhir bunyinya demikian, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita ucapkan sekali lagi bersama-sama kalimat yang terakhir ini ya. 1, 2, 3. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, sekarang kita ganti kata aku dengan Yesus. Lalu kita ganti kata kamu dengan aku ya. Supaya di tempat di mana Yesus berada, aku pun berada. Coba kita katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Supaya di tempat di mana Yesus berada, aku pun berada. Saudara, banyak orang tidak mengerti bahwa ini adalah salah satu pesan yang paling penting. Yang menunjukkan kerinduan Tuhan yang terdalam. Terdalam. Buat Anda dan saya. Yaitu dia mau satu waktu dia tinggal bersama dengan saudara. Kenapa dia menjadi manusia? Kenapa dia meninggalkan sorga? Kenapa dia mengajarkan banyak hal kepada muridnya? Kenapa dia memberi teladan kehidupan? Kenapa dia memberikan dirinya disiksa bahkan mati di atas kayu salib? Kenapa dia bangkit dan kembali ke surga dan akhirnya dia berjanji, aku akan kembali menjemputmu supaya di mana aku berada, di situ pun kau berada. Karena itu saja saudara, karena dia rindu satu saat Anda dan saya tinggal di tempat yang sama dengan Yesus. Saya mau berikan sebuah gambaran, nah supaya kita ini punya, kadang-kadang kalau kita dikasih contoh-contoh itu lebih mudah mengerti ya. Tapi oleh karena itu saya butuh sukarelawan ya. Saya panggil yang ganteng-ganteng dulu. Firman, ayo. Firman sini, dari sini. Oke, di belakang. Nah, ya, sini ya. Terus Miguel, ayo Miguel. Ya, Miguel di sebelahnya Firman. Siapa lagi? Oh, itu. Cristo Gardiano, sini. Ini orang Spanyol, Saudara. Haleluya. Ya, di sini. Apa lagi? Rita, ya Rita, mewakili Sumatera, haleluya. Masih kurang nih, agak dempet dikit, oke, Rita, terus siapa lagi nih? Oke. Tea, itu Tea kan? Bukan, mana Tea, nggak ada ya? Oh, mirip, maaf. Michelle deh, Michelle, ayo Michelle. Michelle maju, ya. Apa lagi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang satu. 1, 2, 3. Siapa lagi ya? Oke. Jimmy. 6 ya. 6. Oke.
Bisa agak rapat dikit. Oke. Kalau gitu saya minta tolong turunin aja ini dulu ya biar kelihatan saudara nggak terganggu. Sebentar. Ini saya taruh di sini dulu. Nah, ini dipegang, diletakkan di dada ya sambil dipegang. Oke. Aduh. Kamu di bawah aja kalau gitu. Sini. Satu lagi. Oke. Hah? Helen. Ada lagi. Ini semua masuk nggak dia di kamera? Saya khawatir nggak masuk nih. Bisa, sebentar, jangan dirubah, biar saya mundurin dikit aja. Nah, enggak, oke. Rapat bisa, rapat. Nah, maju dikit, maju. Oke. Ini rapat. Oke. Ya, itu taruh di dada, saudaraku. Perhatikan, saudara. Ini ada, oke. Jimmy doang maju dikit. Nah, agak sana. Nah, di situ belakang. Ya, perhatikan. Nah, di sini ini adalah perjalanan kehidupan. Ya. Jadi katakan saya ini lahir, lalu saya hidup. Dan dalam perjalanan kehidupan saya, sebetulnya Tuhan itu memberikan banyak hal. Jadi dalam kehidupan saya, di mana saya bertumbuh besar, saya berjalan, sampai terus saya akhirnya hidup saya selesai. Tuhan itu memberikan banyak hal dalam kehidupan. Dia menyertai dengan kesembuhan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, pengharapan. Dengan harapan nanti saya bisa mencapai ini. Dan bukan ke sini. Sudah mengerti ya? Berulang kali dalam kehidupan kita itu sakit. Betul ya? Tapi berulang kali kalau saudara sadar, Tuhan itu memberikan kesembuhan. Saya ingat betul ada seorang ibu, 8 tahun yang silam ketika kita masih ibadah di Mister Penyet, namanya Ibu Maria, usianya 70 tahun, kanker payudara, dua payudaranya sudah dipotong, dan itu pun belum sembuh. Namun satu waktu, ketika dia ikut doa malam di tempat ini, Tuhan sembuhkan dia. Sembuh, betul-betul sembuh, bebas dari obat sama sekali. Itu waktu usia dia 70 tahun. Dan dia meninggal di usia 80 tahun. Bukan karena kanker, karena usia tua. Tuhan sembuhkan. Tuhan tahu kita ini butuh kesembuhan. Dan Tuhan berikan itu. Tuhan tahu kita ini butuh pemeliharaan. Ya, kalau saya boleh kasih contoh, jemaat kita yang paling sederhana itu loh, Pak Jumain dan Ibu Suprapti. Yang penghasilannya hanya dari jualan kopi. Di gerobak, ya, di pinggir jalan. Tapi sejak dia mengenal Yesus, apa yang terjadi? Di masa pandemi COVID yang sebetulnya sulit bagi banyak orang. Hidup mereka dipelihara Tuhan enggak? Dipelihara, betul enggak Ibu Prapti? Apakah mereka pernah sekali saja enggak bisa makan? Enggak pernah. Tuhan cukupi mereka. Ya Pak Jumain ya. Bahkan lebih daripada itu. Di waktu orang-orang lain
mengalami kesulitan, mereka terpelihara oleh Tuhan, saudaraku. Lalu ada pertolongan. Tuhan tahu dalam kehidupan kita ini butuh pertolongan, saudara. Saya ingat satu kali Ibu Neni, di mana dia juga nggak tahu bagaimana memperpanjang kontraknya. Ibu Neni itu udah tua, usia 70 tahun. Nggak punya suami, masih nanggung anak-anaknya lagi. Nggak tahu gimana nih saya bisa bayar kontrakan, bisa memperpanjang, di mana saya akan tinggal. Dan Tuhan tolong. Hari ini kontrakan sudah lunas 3 tahun ke depan, betul ya Tante ya? Tuhan tolong. Tuhan sediakan perlindungan. Ada banyak orang-orang yang punya niat jahat dalam hidup kita. Mau mencelakai kita. Sadarkah saudara, banyak hal itu tidak terjadi. Karena apa? Ada perlindungan ilahi dalam hidup kita. Tuhan melindungi. Dan saudara tahu, bahkan Alkitab membuka rahasia. Bukan saja orang-orang, banyak juga roh-roh jahat ingin mencelakai kita. Ingin merusak dan menghancurkan hidup kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena perlindungan Tuhan loh. Ada pengharapan. Saudara pernah kan satu ketika di mana Anda sudah kehabisan akal, sudah kehabisan daya dan upaya lakukan ini dan itu, ternyata juga nggak ada jalan keluar buat masalahmu. Rasanya sudah selesai semuanya. Tapi tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah harapan. Dikala semua pintu tertutup, Tuhan membuka satu pintu yang tidak akan tertutup. Ya, Anies pernah memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberikan pengharapan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan melindungi. Wow, ini dialami kita semua loh. Tapi perhatikan, ini semua dilakukan oleh Tuhan untuk apa? Supaya Anda mencapai ini. Supaya Anda bisa di sini. Ini bukan tujuan akhir, saudara. Bukan, karena Tuhan tidak menghendaki engkau ada di sini. Halo? Apa yang dia rindukan? Satu hari dia bisa tinggal bersama Anda dan saya di sini. Amin. Mari silakan kembali. Ini boleh tolong diangkat. Itu di samping itu ya. Salah. Ya udah tinggal aja. Salah. Ya. Saya percaya saudara jadi mengerti ya. Tuhan tahu Anda punya banyak kebutuhan. Dan itu Tuhan sediakan. Kecuali engkau hidup di luar kehendaknya. Saudara, mari tangkap ini. Itu semua disediakan demi Anda dan saya. Dengan tujuan supaya kita berhasil masuk ke sebuah tempat di mana Yesus berada. Kita ada di sana juga. Ini yang seringkali enggak dipahami oleh banyak orang Kristen. Enggak dipahami oleh banyak pengikut Kristus. Ada kalanya yang kita cari. Kita ikut Tuhan untuk kita dapat pertolongan. Kita ikut Tuhan untuk kita disembuhkan. Kita ikut Tuhan untuk kita diberkati. Saudara, Anda salah loh kalau sampai di sana. Saya mau tunjukkan sebuah video, ya. Disiapkan dulu aja videonya, ya. Video ini direkam bukan oleh orang Kristen. Ini menarik sekali, saudara. Direkam oleh seorang Islam yang sangat taat, tapi toleran, orangnya baik. Yaitu mantan Bupati Purwakarta. Orangnya cukup terkenal di Indonesia, namanya Pak Deddy Mulyadi. Ada yang pernah dengar? Deddy Mulyadi. Dia juga seorang YouTuber. Jadi dia sering mengunggah video-video rekamannya itu di YouTube dan menyoroti masalah-masalah sosial. Orang yang ringan tangan, suka menolong orang. Dan dia membuat sebuah video
ketika satu kali dia menerima seorang asisten rumah tangga yang akan bekerja di tempatnya, bernama Yanti, ya, bukan Yanti yang ini, ya. Kalau ini bukan ART, saudara. Dan Yanti ini adalah asli suku Sunda. Saudara tahu suku Sunda, ya? Mayoritas suku Sunda kepercayaannya apa? Saudara pasti tahu itu. Nah, ya. Mari perhatikan, suaranya jangan lupa ya. Ya, di play. Nah, pertanyaan saya, ya ini mah karena kalau beragama pribadi. Suaranya ya. terdengar Ibu belakang. jadi pindah jadi Kristen, ceritanya gimana? Dulu waktu jadi TKW di Malaysia. Pernah jadi TKW. Mama teh pernah kerja di Malaysia. Iya. Jadi TKI. Terus di sananya sama siapa majikannya? Majikannya Buddha. Buddha. Iya Buddha. Buddha kamu mah. Iya Buddha. Tapi kamu bukan keturunan Cina, bukan? Bukan. Asli orang Sunda. Orang Sunda ya. Ai Masih Putih? Caleg. Hah? Putih ikut ke Dari siapa? Bandung Garut kan Putih. Kata siapa lagi dongeng loba kamu teh? Kalau jerawat ikut ke siapa? Bapak. Oh, jerawat ikut ke bapak. Nah, jadi ikut jadi TKI. Nah, kemudian majikannya Buddha. Iya. Nah, terus Mama tuh ada semacam tragedi gitu ya. Ininya tuh gendang telinganya pecah. gendang telinganya pecah waktu jadi pembantu. Iya, di Jadi Malaysia. asisten rumah tangga di Malaysia. Terus kata dokternya itu bakal tuli permanen. Didoain sama anaknya majikan. Gendang telinganya itu pecah. Iya. Kemudian bakal tuli permanen kata dokter. Iya. Kemudian anaknya majikan itu Kristen. Anaknya majikan Kristen. Iya. Terus dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Oh, dibawa ke gereja, didoain, sembuh. Iya. Akhirnya Mama mempelajari, kan dikasih Alkitab. Mempelajari itu kan waktu saya umur kalau nggak salah 3 tahun Mama pergi. Jadi pas kelas saya mau masuk kelas 1 SD, Mama pulang. Saya kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah, Mama baru masuk Kristen. Oh, jadi dia pulang dulu? Iya, pulang Dia dulu. pelajarinya di Malaysia apa di sini? Di Malaysia sama di sini. Oh, di sini pelajari kitab. Iya. Nah, setelah di sini dipelajari kitab, terus Ya percaya. dia percaya, pindah agama. Pindah agamanya waktu itu di Malaysia atau sudah di sini? Di sini kelas 4 SD saya. Oh, 4 jadi- tahun setelah kejadian itu. Oh, 4 tahun setelah kejadian baru dia pindah agama, Iya. ya kan? Sampai sekarang. Oke, cukup. Nah, kan itu Mama. Saudara bisa melihat ada seorang TKW Malaysia dan mengalami kecelakaan di tempat kerjanya ketika masih kerja di Malaysia. Dan itu mengakibatkan gendang telinganya pecah, saudara. Ketika dibawa ke dokter, dikatakan ini nggak bisa sembuh dan akan tuli secara permanen. Tapi anak dari pemilik di mana tempat dia bekerja membawa TKW itu ke gereja dan didoakan. Sembuh. Tapi perhatikan saudara, ini yang jauh lebih penting. Kadang-kadang kita cuma perhatikan sembuh. Ini yang jauh lebih penting. Apa itu? 4 tahun kemudian, TKW yang disembuhkan itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan memberikan kesembuhan itu memiliki tujuan, saudara. Dan tujuannya adalah supaya yang bersangkutan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ini loh yang seringkali dilupakan, saudara. Dan putrinya, itu satu keluarga muslim loh, saudara. Dan putrinya beberapa tahun kemudian juga akhirnya memutuskan untuk mengikut Kristus.
tangkap maksud di balik semua itu, saudara. Mari coba kita perhatikan. Matius 5 ayat 29 dan 30. Ini Yesus sendiri yang berkata, dia berkata demikian. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Perhatikan, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Perhatikan, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, kalau kesembuhan yang diberikan Tuhan akan membawamu ke neraka, Tuhan memilih untuk tidak menyembuhkanmu. Tangkap ini baik-baik. Ketika kesembuhan itu bisa membawamu ke neraka, lebih baik enggak sembuh, tapi engkau masuk surga. Yesus berkata, lebih baik jika satu dari anggota tubuhmu binasa. Berarti enggak sembuh kan? Tapi masuk surga. Daripada sembuh, masuk neraka. Semalam saya dapat WA dari Belanda. Pak Hari, tolong doakan. Suami saya setelah di CT scan didapati ada penyumbatan di beberapa tempat. Kemungkinan harus operasi bypass. Saya bilang, saya doakan. Tapi apakah suami ibu sudah percaya kepada Yesus? Dia bilang belum. Saya katakan, jauh lebih penting dia diselamatkan daripada disembuhkan. Sudah ngerti ya? Jadi saya bilang, tolong tawarkan supaya apakah dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apalagi kalau Anda menyadari operasi itu berisiko kematian, bisa gagal maksudnya. Tapi kalaupun gagal, dia masuk ke kerajaan surga, enggak apa-apa toh. Daripada sembuh masuk neraka, kan begitu. Saya ingat ketika sekitar 15 tahun yang lalu saya masih ada di Jakarta, saudara. Saya mendapat telepon dari seorang bapak yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Saya lupa nama rumah sakitnya apa, tapi itu ada di daerah Sunter, Jakarta Utara. Dan ketika saya mengunjungi bapak itu, malah saya lihat bapak itu seperti nggak sakit loh. Loh kelihatannya kok seger ya, mukanya seger, nggak pucat sama sekali gitu loh. Sampai saya tanya, loh bapak ini sakit apa enggak? Iya saya sakit pak. Sakitnya apa ini loh? Perut saya. Terus saya pegang, memang perutnya keras saudara. Ini kenapa ya perut kayak besi gitu ya. Keras kayak kayu gitu loh saudara. Iya gangguan pencernaan pak, saya nggak tahu seperti ini. Ya, cuman karena wajahnya yang kelihatan tetap berseri-seri ya. Saya menganggap itu ya mungkin bukan penyakit yang terlalu berbahaya ya. Ketika saya mau menumpangkan tangan, Roh Kudus itu bicara begini, jangan, aku mau panggil dia pulang. Loh, supaya dia selamat. Saudara tahu maksudnya? Supaya dia selamat. Saya membuat kesimpulan, artinya kalau dia sembuh, dia akan kembali hidup dalam dosa. Dan mati, masuk ke dalam neraka. Lebih baik mati sekarang. Jadi akhirnya apa? Saya bilang begini, Pak, Bapak sudah percaya Yesus? Belum. Bagaimana kalau kita berdoa, kalau Bapak bersedia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan orang itu mau, saudara. Mau. Ya, terus saya bilang gini, jangan takut ya Pak ya, Tuhan pasti beri yang terbaik kepadamu. Saya pulang. Keesokan harinya saya dapat kabar yang bersangkutan meninggal. Tapi masuk ke tempat yang benar. Sudah tangkap enggak? Yesus memilih lebih baik engkau enggak sembuh daripada engkau masuk neraka. Kadang-kadang Yesus memilih lebih baik engkau tidak kuberkati daripada engkau semakin jauh ke dalam dosa. Lebih baik engkau tidak kutolong supaya engkau tidak terperosok lebih dalam ke dalam dosa. Kadang-kadang Tuhan bisa memilih itu loh. Kenapa demikian? Karena Tuhan menghendaki
bukan kau sembuh, bukan hanya semata engkau mendapat pertolongan, enggak saudara. Yang jauh lebih dalam daripada itu, Tuhan menghendaki engkau berhasil masuk ke dalam kerajaan surga. Itu loh yang Tuhan mau. Kadang-kadang yang kita kejar apa? Kita lupa yang terpenting itu, saudara. Yang kita kejar, aduh ini gimana nih, udah namanya otak udah keriting. Ya, ditekan masalah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah gitu. Udah penyet gitu. Tahukah saudara, bumi yang kita injak ini, ini nih bumi yang kita injak ini akan lenyap loh saudara. Ditentukan bumi ini usianya sementara. Oleh karena itu hari ini pengetahuan dan ilmuwan menyatakan bahwa bumi kita ini sebenarnya sudah rusak dan hampir mustahil untuk diperbaiki. Kebetulan anak saya kan kuliah kelautan, saudara. Dia meneliti laut, dia mengambil sampel dan segala macam. Tahu nggak? Ini saya bilang Indonesia aja deh, nggak usah global. Indonesia, 80% perairan yang ada di Indonesia itu sudah tercemar, baik laut, baik air asin maupun air tawar. 80%. Saudara tahu siapa di sini yang suka makan ikan nila? Nila pepes, nila goreng, nila rebus, ikan gurame, teri, tengiri, atau yang sedikit mahal, kerapu, gitu, mujair, bawal. Pasti Anda ada yang suka lah, ya. Dan tahukah saudara, semua itu sudah mengandung mikroplastik. Saudara, mikroplastik itu bukan makanan, saudara. Mikroplastik itu adalah partikel plastik yang kecil, hancuran dari plastik yang kecil, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh mata, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Dan itu ada di semua ikan. Kenapa? Karena 80% perairan di Indonesia sudah tercemar. Saya ini punya teman, seorang pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Namanya Anthony Tan. Dan Anthony Tan ini juga petani, saudara. Saya waktu diundang untuk melayani ke Magelang, setelah saya khotbah di gerejanya, saya diajak ke kebun, saudara. Dan saya melihat beliau ini adalah petani menanam satu yang namanya tomat cherry, dan satu yang namanya strawberry. Ya buat saudara itu bukan hal aneh lah, itu bukan buah langka ya. Tapi dia bilang begini, Pak, ada yang berbeda loh dari buah saya. Apa itu Pak? Saya punya hasil pemeriksaan dari Sukovindo. Sukovindo itu laboratorium milik pemerintah ya. Bahwa buah-buahan yang saya panen ini semuanya tidak mengandung bahan kimia. Pertama karena dia tidak memakai pupuk kimia. Kedua, dia tidak memakai pestisida. Sama sekali. Jadi Sukovindo sudah memeriksa secara teliti dan didapati buah kami memang 100% organik. Organik. Saudara, saya ditunjukin, itu yang namanya tomat cherry ya. Sudah 2 minggu loh, sudah dipetik 2 minggu. Nih coba Bapak makan, masih keras loh. Kayak baru dipetik, sudah 2 minggu dan rasanya itu enak. Betul-betul seger gitu. Terus saya tanya, loh Bapak kok bisa ya nanam seperti ini? Oh Pak Hari, kalau Pak Hari mau saya ajarin. Caranya gampang. Tahu nggak saudara caranya apa? Jangan pakai tanah. Saya bilang, loh Pak kalau nanam enggak pakai tanah, pakai apa? Saya ini kan bodoh saudara ya, bukan petani. Pakai apa kalau nggak pakai tanah? Pakai sabut kelapa Pak. Sabut kelapa, sudah tahu ya? Jadi sabut kelapa itu diambil, lalu itu dijadikan bahan untuk menaruh akarnya, bibitnya, dan lalu dia menetesi setiap beberapa waktu sekali dengan vitamin alamiah. Bukan vitamin kimia, vitamin alamiah ditetesi. Saya bilang, kenapa nggak boleh pakai tanah Pak? Tanah kan baik untuk jadi untuk ditanam seperti itu. Pak Hari, semua tanah di Pulau Jawa itu sudah tercemar Pak Hari.
Kalau saya pakai tanah, dibawa ke Sukovindo, pasti tidak bisa dapat sertifikat organik. Sudah ngerti ya? Semua tanah di Pulau Jawa ini sudah tercemar. Halo? Bumi yang kita injak ini rusak. Dan Tuhan memang sudah tahu itu. Oleh karena itu, Alkitab ini luar biasa. Tuhan memberitahu rencana masa depannya. Apa itu? Dikatakan bahwa Dia akan menciptakan bumi yang baru dan langit yang baru. Coba kita lihat. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat, aku ini siapa? Yohanes. Yohanes diberi penglihatan apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Halo? Sebab, kenapa sebabnya? Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, telah lenyap, telah musnah. Dan Tuhan ganti dengan langit dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru itu luar biasa, saudaraku. Di sana tidak ada polusi, di sana tidak ada konflik, di sana bahkan tidak ada yang namanya malam. Tidak ada malam. Kenapa? Karena dikatakan kemuliaan Allah menerangi tempat itu terus menerus. Seringkali gelap itu dihubungkan dengan si jahat, betul? Gelap itu dihubungkan dengan dosa. Itu tempat yang luar biasa dan juga langit yang baru. Loh, Tuhan tuh sudah nyiapin loh tempat seperti itu. Dan ini saudara, ini loh, tubuhmu ini diciptakan cuman sementara. Karena Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini kan dari tanah, betul ya? Yang akhirnya diberi roh kehidupan dari Allah sehingga terciptalah manusia yang hidup. Tubuh yang dari tanah ini ditentukan kembali kepada tanah. Makanya kalau saudara pemakaman Kristen biasanya ketika peti diturunkan, sebelum peti itu ditutup dengan tanah, si hamba Tuhan selalu berkata, dari debu kembali menjadi debu, dan roh kembali kepada Allah yang menciptakannya. Biasanya bilang begitu kan? Karena memang seperti itu. Artinya tubuhmu itu diciptakan untuk sementara saja. Loh, boleh-boleh saja sih ya, mau apa? Kayak misalnya Anis ini apa? Facial ya. Supaya cantik gitu ya. Boleh, enggak apa-apa saudara. Ya, saya pun berolahraga menjaga kesehatan. Tapi mengertilah, kalau tubuh ini memang ditentukan untuk sementara. Kenapa demikian? Karena Tuhan, nah ini luar biasa, akan menciptakan tubuh yang baru. Wow, tubuh yang tidak bisa lagi kena sakit penyakit. Tubuh yang tidak bisa lagi mengalami penuaan. Tubuh yang dalam kondisi selalu prima. Orang katanya kalau kondisi fit itu, kondisi yang terbaik itu di usia 33 tahun. Katanya loh ya, bener nggak tahu. Ya di titik itulah tubuhmu akan terus menerus sepanjang masa. Dan yang menarik, tubuh ini tidak lagi bisa mati. Sekarang orang-orang yang mati di dalam Tuhan dikubur, tubuhnya kembali menjadi tanah. Amin. Rohnya kemana? Rohnya ada dalam kerajaan sorga, tapi belum dapat tubuh. Nanti ketika Yesus memulai kerajaan 1000 tahun, disitulah Allah memberikan tubuh kepada roh-roh orang benar itu. Dan kalau roh kan gak bisa disentuh, betul ya? Waktu dia diberi tubuh kemuliaan atau tubuh yang baru, di saat itulah dia kembali bisa sentuh. Saudara kayak nggak percaya deh. Yuk kita lihat aja deh firman-Nya. Itu saya agak ragu, itu melongo itu ngerti apa enggak ya? 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Lompat ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
Dan, nah dahsyat kan, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa aja? Contoh yang Alkitab aja deh, daripada saudara bingung. Daud, Samuel, siapa lagi? Banyak kan, ya toh? Termasuk orang-orang perjanjian baru. Yohanes, Markus, Hari Santoso. Haleluya. Ya, bangkit saudara. Coba kita lompat ke 1 Korintus 15 ayat 35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ayat 40. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Hey, ini tubuh duniawi, men. One day kita akan pakai tubuh surgawi yang sering disebut dengan nama tubuh kemuliaan. Pak, tubuh kemuliaan itu yang gimana sih, Pak? Pribadi pertama yang menggunakan tubuh kemuliaan adalah Yesus Kristus. Ketika dia bangkit di hari ketiga, bisa disentuh nggak? Bisa. Bisa makan nggak? Bisa. Tapi tubuh itu tidak lagi bisa mengalami penuaan. Tidak lagi bisa mengalami. Perhatikan saudaraku. Tuhan itu loh udah siapkan gitu loh. Bumi yang baru, rumah yang baru, tubuh yang baru. Kadang-kadang kita kok betah amat ya di sini ya. Kita lupa tujuan yang sesungguhnya. Alkitab mencatat di hari-hari terakhir nanti orang Kristen akan terbagi menjadi 3. Bukan kata saya, kata Alkitab. Yang pertama, orang Kristen yang gagal mencapai kerajaan surga. Bukan kata saya, kata Alkitab, saudara. Makanya tadi ada Jimmy yang pegang neraka. Gagal ke sono, masuknya ke situ, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Perhatikan jawab Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau orang itu disuruh enyah, kira-kira orang itu tinggal bersama dengan Yesus tidak? Tentu tidak dong. Artinya orang itu tidak tinggal dalam kerajaan sorga. Anda sudah tahu kemana orang itu. Ini orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, saudara. Dan mungkin pelayan-pelayan lain. Bahkan beberapa orang mengatakan ini hamba-hamba Tuhan loh Pak. Bukan orang Kristen biasa. Dan Alkitab mengatakan ada banyak dari mereka gagal mencapai surga. Kenapa mereka gagal mencapai surga? Ayat 21 menjelaskan hal ini. Coba kita lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Karena orang-orang Kristen yang itu, yang kelompok pertama itu, tidak hidup di dalam kehendak Bapa. Halo? Dan akhirnya orang itu gagal mencapai surga. Saudara, ada seorang pemuda bertanya, loh Pak Hari, ketika kita menerima Yesus, kita kan sudah diselamatkan. Loh betul saudara, ketika engkau menerima Yesus, engkau ini memperoleh kunci surga. Dan dengan kunci itu kau bisa masuk ke pintu surga dan tinggal di dalamnya. Tapi pertanyaannya, ketika engkau meninggal, apakah engkau tetap menjaga kunci surga itu di dalam hidupmu? Atau jangan-jangan engkau kehilangan kunci surga itu? Karena keselamatan itu perlu dikerjakan, perlu dijaga, saudara.
Itu bukan kata saya loh, itu Yesus yang ngomong. Dan saya mau katakan kepada saudara, di hari terakhir ada satu hal yang akan membuat banyak sekali orang Kristen keluar dari kehendak Tuhan, hidup di luar kehendak Bapa. Artinya mereka adalah orang-orang yang gagal disebabkan oleh karena satu hal. Apa itu saudara? Ini Alkitab yang katakan. Mamon, uang. Karena uang, demi uang dia rela melanggar firman. Oleh karena satu kali Yesus bilang begini, kalau engkau mengasihi aku, engkau tidak bisa mengasihi Mamon. Tapi kalau engkau mengasihi Mamon, engkau tidak bisa mengikut aku. Betul? Saudara pernah baca ini? Kelompok yang kedua, orang Kristen ini berhasil masuk surga. Tapi sayangnya nggak dapat upah, kosongan, nggak dapat apa-apa. Coba kita lihat Lukas 23 ayat 43. Saudara ingat Yesus disalib, ada di samping dua orang penjahat yang disalib juga di kiri dan kanannya. Tapi penjahat yang satu, dia melakukan dua hal. Satu, dia mengakui kesalahan sebagai tanda pertobatan. Yang kedua, dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Dia bilang, kalau engkau datang kembali sebagai Raja, ingatlah aku. Tahukah saudara, hanya orang Yahudi yang punya pengertian dan kepercayaan bahwa Sang Mesias akan datang kembali sebagai Raja. Jadi ketika dia bilang bahwa engkau akan datang sebagai Raja, dia sedang mengaku, engkau ini Mesias loh. Engkau ini Tuhan loh. Dia bertobat dan dia menerima Yesus. Apa kata Yesus? Ini kata Yesus. Aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga. Ya, ada orang yang percaya nggak bisa langsung masuk surga, harus api penyucian dulu. Lihat itu. Hari ini juga. This very day. Hari ini juga. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Orang ini berhasil masuk surga, tapi nggak dapat upah. Oke lah, masih mending ya, daripada masuk ke rumahnya Jimmy, lebih baik masuk surga tadi toh. Paling tidak nggak dibakar oleh api neraka. Betul nggak saudara? Kenapa dia nggak dapat upah? Karena dia bertobat lalu mati, hidupnya belum berbuah. Betul? Nah yang ketiga, orang Kristen yang masuk surga dan mendapat harta surgawi. Ya, coba kita lihat Lukas 19 ayat 16 dan 17. Ini mau habis saudara, ya, jangan ragu. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Saudara, kapan dia memerintah atas 10 kota? Pertama di dalam kerajaan 1000 tahun, juga dalam kerajaan surga. Banyak orang tidak mengerti bahwa di dalam kerajaan surga itu ada pemerintahan loh saudara. Ada pemerintahan. Dan ada orang-orang yang dipercaya untuk menduduki posisi-posisi tertentu. Jadi di surga itu Anda nggak cuma diam, menikmati, makan, minum, tidur. Makan, minum, enggak saudara. Di sana itu ada aktivitas. Ada pemerintahan. Ada pekerjaan. Ada rumah-rumah yang berbeda. Ada orang yang memperoleh mahkota, ada yang tidak. Ada banyak jenis upah di surga. Jadi kalau saudara berpikir masuk surga, udah enak tidur-tidur di sana aja udah gitu. Enggak seperti itu loh. Ya. Ada 3 kelompok saudara. Saya percaya Anda semua rindu. Pak, saya pingin yang ketiga dong Pak. Berhasil dan memperoleh harta surgawi. Oleh karenanya, satu kali Yesus ngomong begini sama murid-murid. Coba kita lihat Lukas 19 ayat 16 dan 17. Ini Yesus bilang begini. Sorry. Mana tadi itu?
Sorry sebentar ya. Sorry. Nih. Maaf. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ayo, saya tanya sama saudara, apa yang kau kejar di bumi ini? Apa yang kau kejar hari ini? Uang? Cuma itu. Di bumi ingat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ingat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus mau bilang gini, jangan mengejar hal yang salah nak. Harusnya yang kau kejar itu harta surgawi. Karena itulah tujuan kita. Ayo, apa yang kita kejar sebetulnya? Ya. Saudara, saya nggak perpanjang ya, ini sudah cukup panjang sebenarnya. Saya mau cerita sedikit ketika saya mau menikah beberapa puluh tahun yang silam. Waktu itu saya masih menjadi seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya tabungan, yang adanya beberapa uang sejumlah beberapa ratus ribu saja. Calon istri saya waktu itu juga bekerja, saudara. Tapi kita komitmen, kita berjanji dan kita membuat rencana bahwa kita akan tinggal satu rumah satu hari. Ayo kita siapkan, kita kerja, kita lakukan segala sesuatunya supaya cita-cita itu terwujud. Lalu apa yang kita buat saudara? Saya mulai kerja sungguh-sungguh, menabung. Demikian pula dengan istri saya, bahkan kita mulai lihat rumah-rumah. Waktu itu bukan mau beli saudara, mau ngontrak. Kalau beli kelamaan, jadi ngontrak dulu aja. Dan dapatlah sebuah rumah di daerah Tangerang. Murah waktu itu, 1 tahun hanya 2 juta rupiah. Bagi kami itu cukup baik, saudara. Ya, tapi kan kosong, saudara. Perlu diisi kursi, kompor, kan perlu toh ya, ranjang. Kalau enggak saya tidur di mana, ya toh. Jadi ya mulai disiapkan satu. Tahu nggak apa yang ada dalam hati saya? Makin hari mendekati hari H, saya makin rindu. Pengen cepet-cepet tinggal satu tempat. Dengan pasangan saya. Engkau berkata, Yesus adalah mempelai pria, aku mempelai wanitanya. Coba, engkau punya nggak kerinduan seperti itu? Aku rindu loh, one day. Aku ingin segera tinggal bersama dia. Menikmati kemurahannya dengan sempurna. Oleh karena itu Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan. Saya bukan minta saudara pengen cepat mati saudara. Tapi kita tahu tujuan hidup kita. Kita hidup bukan untuk mengejar uang. Bukan untuk kenikmatan dunia. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Tidak ada yang salah dengan memperoleh penghasilan yang besar. Tapi tujuan kita adalah mengumpulkan harta surgawi. Kalaupun kita punya harta di dunia, kita gunakan harta itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk berbuah. Untuk menolong yang lain. Itulah engkau sedang mengumpulkan harta surgawi. Ini pendeta ini ngomong apa sih gitu ya. Tapi saya sampaikan ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Baik Adi, kita kunci C. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selalu. Mari sama saya, ku mau cinta. Yes Lord, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, Aba Bapa, hidupku ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, amen. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, kami bersyukur, sungguh Kau Allah yang dahsyat, yang merencanakan hal-hal yang baik, bukan saja untuk saat ini Tuhan, bahkan yang terbaik sedang Kau persiapkan nanti di ujungnya. Kami mau mencapai garis akhir dengan benar. Kami mau memiliki tujuan hidup ilahi, sasaran kehidupan yang benar, supaya akhirnya di mana Engkau berada, di situ pun kami berada Tuhan. Menikmati segala kemuliaan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan membacakan pengumuman yang pertama bagi Bapak Ibu yang ingin ikut ibadah tatap muka seperti ini. Harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja kita. Yang kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa melakukannya setelah doa penutup dengan cara memasukkan amplop persembahan saudara ke dalam kotak persembahan yang ada di depan pintu ya, waktu kita mau pulang. Yang ketiga, ibadah online ini akan diakses sekitar jam 2 siang dan linknya akan diinformasikan di grup Telegram gereja juga. Yang keempat, mari kita membangun mesbah doa. Setiap jam 8 malam, ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Yang kelima, doa malam tetap diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam dan diharapkan hadir 15 menit sebelumnya untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga harus daftar di grup Telegram untuk pengaturan kursi. Itu aja, mari kita berdoa penutup. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak, terima kasih kalau kami boleh beribadah Tuhan di tempat ini. Dan kami juga boleh memberikan persembahan. Bila persembahan kami beri dengan hati yang benar Tuhan. Biar semuanya untuk kemuliaan Engkau. Kami juga bersyukur untuk firman yang telah Kau bentangkan di hati kami. Agar kami mengerti apa tujuan utama kami hidup di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Untuk kami selalu mempercayai Engkau sebagai Tuhan di atas segala Tuhan.
Kami juga berdoa untuk gembala kami. Beri hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu menuntun kami, mengajar kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Berikan kepada beliau hati hamba, hati gembala Tuhan dalam hidupnya. Berkati juga istri dan anak-anaknya Bapa. Biar apapun yang dia lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pekerja yang sudah melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Baik itu WL, singer, pemain musik Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang lebih benar lagi, lebih murni lagi untuk melayani Engkau. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga memberkati Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati. Biar apapun yang dia kerjakan semua hanya untuk kemuliaan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa kami di hadapan-Mu. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan untuk bangsa kami. Ampunilah Indonesia. Indonesia membutuhkan Engkau Tuhan. Membutuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Diberkatilah Engkau Indonesia. Kami juga memberkati pemimpin kami Pak Jokowi. Biarlah Bapa, apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan Indonesia Bapa. Berkati juga pemimpin kami dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Beri mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk menghidupi segala kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.